Sebelum perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih Mas Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun kita darurat, tapi tetap saya semaksimal mungkin ngasih materi. Kalau ada suara kereta, memang masjidnya di pinggir kereta ya, jadi mohon maaf kalau kedengar. Masjidnya di Tangerang, ya ke rumah saya masih jauh. Masih jauh. Cuman kalau bisa dibuka dulu kamera buat di screenshot boleh, buat di laporan ke Pak Reja. Boleh, Pak. Nah, tuh saya ini di apa tuh? Ini adalah jalan kereta. Jadi kalau bunyi kereta itu di pinggirnya persis. Nah, oke, yang lain mana kameranya atau lagi kerja? Kalau lagi kerja nggak apa-apa. Nah, siapa nih? Oh, Mbak Herni. Terus dia Dania. Nah, Mbak Dania, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Walaupun hanya berapa orang nih Mas Selamat? Semuanya 50 ya? 49 ya? Iya, Pak. Sekitar segitu, Pak. Nah, boleh nggak apa-apa. Mereka nanti nyusul. Yang penting nanti kan tetap ada rekamannya. Nanti akan saya share di grup ya. Supaya teman-teman yang eh, nggak bisa hadir hari ini bisa dapat juga. Dan ini ada kereta belum selesai. Oke, udah. Jadi tadi yang saya cerita memang tadi mau luring, cuman kebayang aja kalau luring di Jakarta, pulang jam 9, datang ke rumah jam 1 kali ya ke Tangerang. Tapi ya nanti kalau luring mungkin Pak Reja. Baik, materi yang berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan masih dengan pemasaran atau marketing. Kita akan coba di komunikasi marketing. Udah muncul kira-kira teman-teman? Sudah, Pak. Nah, ini adalah eh, komunikasi marketing atau komunikasi pemasaran ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa kita tetap berkaitan dengan marketing ya. Di sini ada komunikasi marketing atau komunikasi pemasaran ya, merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau meningkatkan pasar sasaran agar bersedia, soalnya ini ketikanya di banyak tipe ya, bersedia menerima, membeli dan setia kepada produk yang ditawarkan. Jadi dalam hal pemasaran ini tetap walaupun kita menjual atau memasarkan sesuatu barang, tetap kita harus ada komunikasi. Tujuannya buat apa? Buat supaya kalau barang kita itu udah nyampe belum ke pelanggan. Barang kita itu diterima nggak sama pelanggan. Kan kita perlu ada komunikasi. Makanya kalau dalam suatu bisnis itu biasanya ada bagian survei. Maksudnya kalau bagian survei di sini agar kita mengetahui barang kita itu diterima nggak sama pasar, diterima nggak sama konsumen, ya. Kalau tidak diterima, kenapa, di mana, dan bagaimana, gitu ya. Jadi ada take and give-nya. Jadi kalau misalkan, kok barang kita itu tidak laku seperti barang-barang yang dijual serupa, sejenis, tapi oleh eh, oleh pesaing misalnya. Nah, itu kenapa barang kita nggak laku misalnya? Apakah
bentuknya tidak menarik, apakah harganya terlalu mahal, atau mungkin bagian marketingnya yang tidak ramah, tidak service kualitinya nggak bagus. Itu pengaruh ya. Jadi kadang-kadang ini barang kita bagus sebetulnya, murah juga, tapi cara menawarkannya itu tidak elok. Maksudnya tidak menyenangkan konsumen. Nah, itu juga pengaruh ya. Makanya dari bagian survei itu akan mengevaluasi, oh ternyata bagian marketingnya nggak ramah, ini harus diganti, harus diperbaiki ya. Nah, itu adalah salah satunya menyebarkan informasi supaya konsumen itu mau membeli produk kita dengan cara apa? Banyak. Strategi marketing kita itu banyak ya. Bisa lewat media, bisa lewat orang per orang atau personal selling, bisa lewat sales promotion, misalkan sales atau pada kalau di mall-mall mungkin ada pameran-pameran, promo-promo ya, atau bisa dengan publisitas, dengan televisi, radio, mungkin dulu dulu radio, sekarang televisi atau media sosial. Ya, itu akan lebih lebih efisien dan efektif sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang orang daerah itu belum sepenuhnya mengerti tentang media sosial, termasuk orang-orang tua kita, orang kolot ya. Jadi mungkin lebih ke di TV misalnya ya. Di sini ada pengertian tentang komunikasi marketing ya. Komunikasi adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Nah, tadi jadi komunikasi ada take and give-nya antara kita dengan mereka, mereka dengan kita. Jadi ada ada saling apa dua dua ini ya, apa namanya? Bahasanya eh, kita misalkan kita mengkomunikasi ada yang menerima dan ada timbal baliknya. Kemudian menurut Stanton ya, Stanton tahun 97 promosi adalah salah satu bauran pemasaran yang digunakan untuk memberitahukan, membujuk dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Jadi kalau tadi komunikasi adalah caranya, kalau promosi itu mempromosikan produk kita kepada para konsumen akhir atau pada masyarakat ya, baik itu keunggulan maupun jenis atau bentuk atau kualitas dan kuantitinya disebutkan gitu ya. Jadi eh, dalam promosi ini pasti ada ada yang namanya eh, kalau perusahaannya jujur pasti ada yang namanya positif negatif atau kebaikan keburukan atau keunggulan dan kekurangannya pasti disebutkan. Agar kenapa? Agar pemakai akhir atau konsumen atau masyarakat tahu, oh kita membeli motor Yamaha misalnya. Ini kelebihannya memang Yamaha itu bandel misalnya, tapi kekurangannya agak boros dengan Honda. Nah, itu harus disebutkan sebagai seorang promotion atau komunikasi agar si pelanggan atau calon pembeli itu mengetahui, oh kekurangannya ini, tapi akhirnya kan untuk keputusan membeli dan enggaknya diserahkan sama masyarakat itu sendiri ya. Jadi kita hanya mempromosikan keunggulannya apa, kelebihannya apa, mungkin ada kekurangannya. Misalkan tadi ya, mungkin kalau dulu ada yang namanya motor 2 tak, ya, memang itu bisa kencang tapi kekurangannya keluar asap misalnya. Nah, itu ya. Itu adalah bentuk komunikasi marketing. Nah, sedangkan di sini menurut Kotler ya, Kotler ini ahli ekonom dari Amerika, Kotler dan Armstrong ini tahun 2008, bahwa komunikasi pemasaran adalah salah satu dari 4 elemen bauran pemasaran perusahaan. Ya, 4 elemen di sini yang 4P ya. Yang pertama itu tentang produk ya. Jadi kita mengkomunikasikan produk kita.
ya, keunggulan produk kita, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua place atau tempat, ya. Jadi tempat juga harus jelas, jangan sampai orang mau membeli kemana belinya gitu kan, pasarnya harus jelas. Misalnya kita pameran motor di mall misalnya, itu harus jelas nanti kalau ibu bapak yang berdomisili di daerah Tangerang misalnya, ibu bisa menghubungi dealer kami di alamat ini. Makanya kalau di brosur itu banyak tuh alamat. Jadi mana yang terdekat dengan domisili konsumen. Karena yang namanya mall pasti kan berbagai macam orang dari berbagai macam daerah gitu ya. Jadi eh, cari yang terdekat itu place supaya mereka nggak bingung. Misalkan pamerannya di PRJ. Nah, kita mau beli masa harus ke PRJ kan nggak mungkin. Jadi lihat di brosur, oh daerah Tangerang ini ada Yamaha itu misalkan di BSD. Nah, berarti kan jelas. Atau di daerah Tangsel itu di mana gitu ada alamatnya. Ya. Kemudian P yang ketiga promotion ya. Promotion di sini bisa berbagai macam, bisa secara personal selling atau orang-orang biasanya kan kalau zaman dulu itu orang menjual barang itu lewat eh, karyawannya itu datang ke rumah-rumah menawarkan begitu ya, menawarkan barang-barang yang akan dijual. Ya, bisa jadi atau dengan sales promotion, misalnya sales-sales yang ya itu kayak pameran, kayak misalnya ada promo atau apa. Nah, itu bisa juga dengan cara begitu. Kemudian bisa dengan cara pamflet atau spanduk misalnya ya. Biasanya kalau zaman-zaman dulu itu masih musim spanduk, kalau ada produk baru itu setiap pinggir jalan itu ramai dengan spanduk. Tapi sekarang dengan era digital itu spanduk atau pamflet agak berkurang ya, walaupun masih ada. Biasanya kalau Indomaret, Alfamart kan kayak bentuk koran begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya publikasi atau publisitas. Ya, itu bisa dengan cara eh, lewat media atau lewat TV, lewat radio, atau mungkin sekarang lewat media bisa dengan IG, dengan TikTok, dengan WhatsApp, ya. Itu banyak banyak cara sekarang, ya. Jadi lebih sekarang lebih canggih. Jadi orang eh, hampir semua orang itu memegang handphone. Jadi kalau kita tawarkan promosi kita lewat media itu akan lebih mengena ya. Cuman memang untuk kalangan kolonial atau orang-orang tua itu memang agak susah karena mereka mereka itu kolot ya. Jadi tidak paham. Menurut Keller di sini bahwa komunikasi pemarketing adalah sarana yang digunakan untuk menginformasikan, memujuk, dan mengingatkan konsumen, baik itu langsung maupun tidak langsung tentang produk. Nah, tadi seperti yang tadi bahwa menurut Keller di sini eh, bahwa menginformasikan dan membujuk supaya si konsumen itu mau membeli produk kita, ya. Bukan berarti membujuk itu membohongi, bukan, ya. Misalnya produk makanan. Ini bagus Bu untuk kesehatan. Eh, ini isinya 1 liter, padahal kalau ditimbang cuman eh, kurang dari 1 liter. Nah itu udah membohongi konsumen, itu namanya pembohongan publik ya nggak boleh. Baik, kita lanjut di berikutnya bahwa komunikasi marketing atau komunikasi pemasaran adalah usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik atau konsumen mengenai keberadaan produk tadi ya. Jadi berkali-kali tadi dari beberapa ahli itu intinya bahwa komunikasi pemasaran itu usaha menyampaikan produk kita supaya konsumen akhir atau masyarakat mau membeli produk kita ya. Jadi eh, akan lebih apa namanya apa adanya gitu ya produk yang kita jual.
apa yang tadi saya katakan bahwa di sini ada 5 jenis komunikasi marketing atau promosi, ya, menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Yang pertama ada iklan atau advertising, ya, yaitu setiap bentuk presentasi yang dilakukan promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. Ya, biasanya kalau kita mau mempromosikan sesuatu itu, kita harus mempresentasikan dulu. Misalnya kita mau menjual tentang aplikasi, contoh aplikasi kayak Gojek misalnya. Nah, kita kan sebelum mereka mengenal kan harus dipresentasikan dulu, ya, itu dengan atau iklan. Kemudian yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli produk dan jasa, ya. Jadi ada sales promotion. Nah, kemudian yang berikutnya ada hubungan masyarakat dan hubungan masyarakat dan pemberitaan atau public relation, yaitu berbagai program yang dirancang membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau masing-masing produk. Ya, jadi ada hubungan istilahnya hubungan dengan masyarakat, ya, public relation di sini. Ada yang bocor. Baik, kita lanjut, yaitu yang berikutnya, yaitu penjualan pribadi, ya. Penjualan pribadi personal selling, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud melakukan presentasi, ya. Jadi kita menjual langsung ke konsumen gitu, ya, mempresentasikan. Jadi intinya kalau penjualan pribadi sini kita menawarkan langsung, ya. Tadi ke rumah-rumah kita tawarkan barang kita, produk kita, supaya yang kita datangi mau membeli. Nah, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada pemasaran langsung. Mohon maaf, Mas Slamet, ini suara saya jelas nggak? Walaupun ada suara ini kereta. Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Ini ada pemasaran langsung, ya, atau direct marketing, ya, penggunaan surat, telepon, faksimil atau internet untuk berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan atau berdialog dengan pelanggan tertentu dengan calon pelanggan. Nah, ini biasanya kalau yang kelima ini biasanya yang saya lihat di TV itu sering dilakukan itu penjualan kayak apartemen atau seperti, jadi langsung menanyakan sama marketingnya, ya, atau sama foundernya atau CEO-nya gitu, ya. Misalkan kelebihan dari apartemen itu dekat dengan jalan tol misalkan, atau ada fasilitas untuk olahraga, fasilitas untuk umum untuk anak-anak dan lain-lain. Jadi di situ langsung, ya, ada interaksi langsung dengan penjual, ya, biasanya via telepon atau via internet atau via WA atau via email, ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang masih berkaitan dengan komunikasi marketing, dapat diidentifikasi sebagai hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pasar dan kebutuhan. Nah, ini harus diidentifikasi, ya, kebutuhan konsumen itu kayak gimana persepsinya gitu. Apakah dia menginginkan bentuk kayak gimana, kita harus diidentifikasi. Kenapa? Agar produk kita itu bisa terjual, bisa diterima oleh konsumen gitu. Bisa diterima oleh pasar, ya. Maaf ya, ini ada yang lagi ngobrol. Yang kedua, menggambarkan dan mengoperasionalkan gambar atau persepsi tujuan target grup. Jadi
tujuan untuk marketing ini apa? Ya, tujuannya. Misalnya, kita kan sebetulnya intinya ingin membujuk konsumen masyarakat supaya mau membeli produk kita. Ya. Nah, ini harus dijelaskan dengan baik itu dengan gambar atau mengoperasionalkan gambar. Ya. Kemudian yang berikutnya mengevaluasikan sejumlah perilaku. Kemudian yang berikutnya strategi mempromosikan sebuah produk atau perusahaan merupakan strategi pembangunan atribut yang akan dan terus dikenal oleh konsumen. Ya, nanti teman-teman bisa baca. Saya hanya sepintas. Nah, di sini ada siklus ya, model komunikasi pemasaran. Ya, dari sumber, dari perusahaan, sumber, kemudian ke decoding ya, ke transmisi, and decoding, kemudian tindakan. Di sini ada decodingnya, ada agensi iklan, tenaga penjual, pengguna selling. Ini adalah orang-orang yang mempromosikan. Kemudian ada transmisi. Ini adalah media atau alat untuk mempromosikan di radio, ada surat kabar, ada televisi, brosur, spanduk, baligo, dan lain-lain. Ada encoding, respon. Jadi encoding itu setelah kita promosikan lewat media, ya, dengan orang-orang ini ternyata respon dari masyarakat kayak gimana? Apa diterima atau masih abu-abu atau ditolak, ya. Kemudian ada tindakan, baru perilaku konsumen. Di sini ada tindakan, apakah dia membeli atau tidak. Nah, ini adalah siklus. Kalau misalkan tindakan di sini kurang, berarti di sini ada yang salah. Mana yang salah? Apakah dari tenaga atau decodingnya, atau mungkin dari medianya yang salah, atau mungkin dari caranya setelah ada media, cara menyampaikannya yang nggak bagus, ya, sehingga akan perlu adanya evaluasi. Baik, yang berikutnya di sini, nah, perusahaan gambar tadi penjelasan udah, decoding perusahaan menentukan jenis komunikasi tadi udah, media yang digunakan udah, ya. Nah, di sini kan ada dua tuh respon, apakah positif atau negatif. Nah, di sini ada respon yang positif adalah respon yang diharapkan pengirim pesan atau sumber, ya, diterima secara positif sehingga mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Konsumen melakukan tindakan pembelian. Nah, kalau dengan respon positif, otomatis konsumen ada minat untuk beli. Minimal minimal kalau udah ada positif, dia tertarik ya terhadap produk yang ditawarkan. Tapi kalau kita misalkan responnya negatif, itu diharapkan konsumen tidak melakukan pembelian, kebalikan dari yang tadi. Ya, jadi respon dari masyarakat itu ada dua, ada positif, negatif, tergantung dari cara kita menyampaikan dan membujuk mereka. Kalau kita menyampaikannya jelas, enak, sopan, kualitas pelayanannya bagus, pasti responnya positif. Tapi kalau kita menjelaskannya dengan kualitas yang tidak bagus, orangnya jutek, atau tidak ramah, atau membohongi, atau terlalu menjelekkan pesaing, nah itu juga akan responnya negatif. Ya, jadi perlu diingat teman-teman, kalau kita mempromosikan barang produk kita itu jangan sekali-kali kita menjelekkan produk orang lain atau pesaing. Itu tidak etik ya, dalam hal marketing itu tidak etis ya. Jadi kita makanya kalau teman-teman eh, misalkan lihat di TV ada promosi ini, dia tidak ditulis produk apanya gitu. Biasanya kotak kosong atau tulisannya kosong gitu ya. Supaya apa? Itu saling menjaga eh, komunikasi antar sesama kompetitor ya. Jadi jangan kita menjelekkan, wah kita mendingan beli Yamaha karena kalau Honda itu gini-gini gini, nggak boleh. Boleh berkata tapi dengan misalkan beli Yamaha tapi produk lain kurang ini, nah itu masih masih mending daripada disebut namanya, itu nggak baik ya. Jadi jangan sekali-kali kita menjelekkan, merendahkan produk yang serupa
Yang tadi saya bilang misalkan kita mau promosi Yamaha, kita menjelekkan Honda nggak boleh ya. Itu tidak etis namanya. Kita bisa ada tuntutan eh, istilahnya apa ya bahasanya kalau orang politik bilang eh, penyebaran nama baik ke atas lah gitu ya tentang produk tentunya ya. Nah, di sini tadi ada model komunikasi menurut Kotler ada 8 di sini. Yang pertama mengidentifikasi audien ya. Audiennya mana nih? Apakah kelas menengah, kelas bawah atau kelas atas? Itu harus jelas dulu. Jangan sampai kita mengkomunikasikan produk kita produk kelas untuk kelas atas kita komunikasikan untuk ke kelas menengah atau bawah. Nanti yang ada malah capek sendiri, bukannya malah membeli, malah tidak didengar. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita menawarkan produk-produk yang kelas-kelas rendah, tapi ke kelas yang atas ya nanti dilecehkan begitu. Jadi kita harus diidentifikasi dulu produk kita ini masuk ke kategori kelas menengah, kelas bawah atau atas ya. Identifikasi audien. Kemudian yang kedua menentukan tujuan komunikasi. Ya, tujuannya apa nih? Apakah hanya pemberitahuan atau menggiring masyarakat untuk membeli atau menggiring masyarakat untuk mengenal? Kan beda. Ya. Tapi yang alangkah bagusnya kita mengenalkan produk, kemudian menggiring mereka supaya menyukai dan akhirnya mereka jadi mau membeli saat itu juga walaupun hanya berbentuk DP. Itu yang bagus ya. Makanya kalau saya lihat di PRJ atau di mana di promo-promo di mall-mall itu biasanya orang menawarkan di situ juga ada yang mau dan ada yang langsung bisa beli di situ istilahnya gitu ya. Baik, yang ketiga merancang isi pesan. Jadi isi pesan yang akan disampaikan juga harus jelas. Jangan hanya bicara, hanya nyampe tapi harus tertata bahasanya supaya apa? Supaya terhindar dari tadi menjelekkan produk pesaing. Tadi datanya